وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. أما بعد، قال المؤلف هذا الكتاب رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku disuruh menyembah Allah, mengabdi kepada Allah, mukhlishan lahu, mesti ikhlas. Kalau dalam setiap amal kita hari ini kita belum bisa ikhlas, atau mungkin kita lebih banyak mengeluhnya daripada melakukannya karena Allah, bisa jadi yang bermasalah adalah hati kita dan kurang kenalnya kita kepada Allah dengan baik. Sebenarnya Allah itu senantiasa dalam perjalanan hidup kita menunjukkan keberadaan Allah, dan Dia dalam setiap kehidupan kita menunjukkan kalau Dia itu ada. Tapi kita kadang-kadang seolah tidak mengerti atau tidak mau tahu bahwa Allah itu ada dalam kehidupan kita. Terkadang kita merasa bahwa Tuhan itu nggak ada. Kalau ada perasaan seperti itu, nampaklah kelihatan kalau kita tidak pernah atau jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauh kita dari Allah, atau bahkan nyaris seolah-olah kita tidak pernah mencoba mencari siapa Allah itu. Padahal ada di dalam setiap kehidupan kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu bersama kamu dimanapun kau berada. Mau kemana kita, Allah ada. Dimana kita pasti ada Allah. Dalam artian bahwa Allah tidak pernah terdinding dari kita. Kita tidak pernah terdinding dari Allah. Tapi yang menjadikan kita menjadi terdinding dari Allah adalah maksiat yang kita lakukan. Perbuatan-perbuatan yang menyebabkan Allah tidak ridho dengan kita. Sebab itulah kita perlu terus memperbaiki diri dengan cara mengenali Allah lebih dekat, mengetahui siapa Allah itu yang sebenarnya, siapa Tuhan yang sebenarnya. Kalau kita tahu persis siapa teman kita, kita akan tahu apa maunya dan kesukaannya dan apa yang tidak disukainya. Karena kita tahu jiwanya, kita kenal betul dengan dia, maka yang tidak disukainya, maka kita akan mencoba menahan untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak disukai. Dan untuk menjadi sesuatu yang menyenangkan dalam pandangan dia terhadap kita, karena kita tahu apa yang disenanginya, maka kita akan coba melakukan sesuatu yang disenanginya. Kenapa kita buat seperti itu? Karena kita ingin dekat dengan dia. Setelah kita kenal, maka kita akan mencoba mengorbankan segala sesuatu atau melakukan sesuatu apapun bagaimana supaya dia senang, teman kita yang tadi. Dalam istilah kita cari perhatian dengan teman. Kita akan menjaga sesuatu yang tidak disukainya, dan kita akan melakukan hal-hal yang disukainya.
dan kita akan mencoba hal-hal yang baru yang mungkin bisa menyenangkan hati dia. Itu kalau kita ingin dekat dan apalagi kenal dengan dia. Dan kita tahu. Maka kalau kita kenal Tuhan kita dengan baik, sampai kita tahu betul apa yang disukai Allah dan apa yang tidak disukai Allah, dan bagaimana supaya Allah suka dengan kita, maka akan kita cari perhatian Allah dengan melakukan sesuatu yang disukainya, kemudian menjauhi hal-hal yang tidak disukainya, sehingga muncul rasa rahimnya kepada kita, senangnya, sehingga terjadi hubungan yang dekat. Ketika hubungan itu ada dan terasa dekat, kita pasti akan menikmati hubungan itu. Dan kita akan berkoar ke depan ke sama siapapun. Itulah sahabatku yang paling saya sukai. Inilah sahabat yang paling paham dengan saya. Dan inilah yang saya tidak mau sampai dia tersakiti. Kan begitu ya? Sama Allah begitu maunya. Kenapa sama manusia kita mau berjuang? Padahal itu tidak pasti. Dan kita menjaga sesuatu yang tidak disukainya. Kenapa sama Allah kita tidak mau menjaga supaya kita terhindar dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah? Padahal ketika kita jaga ini semua, maka kebutuhan kita, kesenangan kita, ketenangan itu akan terbayar. Karena yang menjamin dan yang memberikan dan yang menutupi segala sesuatu di kekurangan kita adalah Tuhan kita. Kenapa kita harus jawab? Nah itu. Jadi kalau kita sampai ke tahap yang seperti itu, terbawalah kita kepada keikhlasan dalam melakukan sesuatu. Karena kita tahu tujuan, aku beramal karena Allah, bukan karena apa. Aku lakukan ini demi kau, kawan. Kan contoh begitu ya. Aku melakukan dan mengorbankan segala sesuatunya demi kau. Aku tidak ingin kau susah, karena dia manusia. Aku tidak ingin kau jatuh, maka aku nasihati. Aku tidak ingin kau tidak suka dengan saya, maka aku jaga. Lalu bagaimana sikap kita dengan Tuhan kita yang memberikan semua apa yang ada dalam kehidupan kita? Bahkan gerak tubuh kita hari ini semua terjadi atas dasar izin dari Allah. Bukan karena siapapun, tapi karena Allah. Hari ini kita bisa kenyang, hari ini kita bisa menikmati, hari ini kita bisa rasa, hari ini kita bisa menghirup udara, hari ini kita bisa melihat. Itu semua bukan karena siapapun yang kita cintai dan yang kita sukai di dunia ini, tapi itu semua karena Tuhan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita mau dan berani dan rela berkorban segala macam yang kita sukai demi kebutuhan kita kepada seseorang, dan seseorang itu tidak mampu memberikan kebahagiaan kepada kita? Kenapa yang bisa memberikan dan menjamin kebahagiaan itu kepada kita, kita tidak mau berkorban? Kenapa kita tidak mau mengalah untuk tidak melakukan kemaksiatan itu? Sesuatu yang tidak disukai Allah, sesuatu yang tidak disukai oleh istri, anak, kawan, teman kita, kita jaga. Dan bahkan kita sembunyikan itu dari dia, supaya dia tidak muncul rasa tidak sukanya dengan kita. Lalu kenapa kita tidak mau berbuat yang lebih, ya berbuat seperti itu atau lebih dari itu kepada Allah yang memberikan dan memberikan semuanya? Apa lebih penting? Kalau kita melakukan yang terbaik dan menjaga sifat kita, menjaga kemuliaan kita, kemuliaan Allah di dalam diri kita, maka istri, anak, seluruh manusia itu akan terjaga dengan baik. Tapi kalau kau jaga hubunganmu dengan orang lain, tapi kau tidak menjaga hubunganmu kepada Allah, tidak akan dapat baiknya. Tapi kalau kau jaga hubunganmu kepada Allah, supaya pasti itu baik dengan yang lain. Tapi kalau kau jaga hubunganmu hanya dengan manusia, dengan makhluk, kau tidak akan bisa menjaga hubunganmu dengan Allah.
Kalau sudah baik hubungan dengan Allah, sudah pasti. Karena berbuat jahat kepada anak, kepada istri tidak disukai Allah. Karena kita mencari apa yang disukai Allah. Kalau kita berbohong kepada seseorang, Allah tidak suka. Maka lakukan sesuatu yang disukai Allah. Tinggalkan hal-hal yang tidak disukai Allah. Maka semua akan terjamin kalau kau menjaga hubunganmu dengan Allah. Hubungan dengan manusia pun akan baik. Tapi kalau kau hanya mencoba menjaga hubunganmu dengan manusia, dengan Allah tidak kau jaga, maka sampai kapanpun kau tidak akan baik dalam pandangan Allah. Tapi kalau kau jaga hubunganmu dengan Allah, semua akan baik. Karena kau ingat, apa-apa kau ingat Allah. Saya kalau minum Allah tidak suka, maka saya tinggalkan. Saya kalau bohong Allah tidak suka, saya tinggalkan. Saya kalau menipu Allah tidak suka, maka saya tinggalkan. Ini kan demi sukanya Allah, demi cintanya Allah, demi ridhonya Allah. Ketika ini kau lakukan dalam pekerjaanmu, aku tidak mau mencuri, aku tidak mau curang dalam pekerjaan, karena Allah tidak suka. Ketika ini kau lakukan, Allah senang apa tidak? Orang tempatmu kerja senang apa tidak? Karena kejujuran. Dari mana terjaganya itu? Karena kau jaga hubunganmu dengan Allah. Karena kau beramal karena Allah. Kalau kau kerja karena Allah. Tapi kalau kau kerja dengan manusia, karena manusia, maka semua bisa jadi berubah. Tapi kalau kau kerja, aku kerja karena ingin dicintai Allah. Aku begini karena Allah. Aku ini karena Allah. Aku takut Allah tidak ridho. Aku ingin senang Allah, maka aku lakukan ini. Aku ingin Allah cinta dengan saya. Aku buat yang begini. Aku sedekah, aku bagikan sedikit dari apa yang aku punya. Maka semua akan mengkaitkan hubungan kita dengan Allah. Maka ikhlas itu ada. Tak terasa dalam kehidupan kita itu kita sudah melakukan keikhlasan. Kita sudah bekerja ikhlas karena Allah. Kenapa? Karena yang kita pikirkan Allah. Ridho Allah atau tidak? Ridho enggak Allah atau tidak? Maka Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Rabi'atul Adawiyah, sampai di sujud terakhir dia dicabut Allah nyawanya. Apa yang diminta? Ya Allah, ridhokah kau dengan saya? Ya Allah, apa yang sudah saya lakukan ini, apakah kau sudah ridho? Apakah perbuatan saya sudah kau ampunkan yang saya? Dan semua kebaikan yang saya lakukan, sudahkah engkau ridho ya Allah? Itu yang dipertanyakannya kepada Allah. Kita tidak perlu ridho, tidak perlu suka atau tidak, yang penting mainkan terus. Nah itu kan, maka kita berjalan kita dengan seperti ini. Allah ridho atau tidak? Saya pakai baju ini ridho Allah atau tidak? Jangan karena orang. Saya lakukan ini ridho enggak Allah? Maka nanti kalau kau apa-apa karena Allah, apa-apa karena ini, karena Allah ridho Allah, karena Allah tidak suka, maka semua akan terjaga. Tapi kalau kamu bekerja karena manusia, kau jaga sikapmu dengan manusia, tidak kau jaga sikapmu dengan Allah, maka kekecewaan itu pasti datang. Aku sudah mencoba yang terbaik di perusahaan ini, enggak juga dihargai, enggak juga dibuat, enggak jelas. Nah begitu kan? Saya sudah buat begini, saya sudah coba tadi sejujur-jujurnya, tapi ternyata nggak dihargai. Saya kerja semaksimal mungkin, saya sampai lupa saya sampai meninggalkan sholat gara-gara mengejarkan waktu. Kamu mencari ridhomu dengan seseorang, bukan kepada Allah. Saya kejarkan trip ini, tinggal sholat. Hubunganmu dengan Allah tidak baik. Hubunganmu dengan, karena mikirkan hubungan dengan. Maka ada murid saya yang saya bilang, dia seorang supir di Jakarta. Jadi pas dia supir dicarter sama orang Arab. Dicarter sama orang Arab, pengusaha. Jadi kemana-mana setiap waktu dia berhenti. Lu saya sewa, saya kontrak untuk mengikuti apa yang saya bilang, bawa kami kemana-mana. Ini belum lagi apa-apa, udah sholat berhenti. Ini padahal orang Arab.
Marah orang Arab nih. Tunggu Pak, kita sholat dulu, sudah dapat waktu sholat. Gitu. Nanti lagi main saya tinggal ya, saya sholat dulu. Nanti kalau ada perlu saya di sana. Dapat waktu di sholat. Marah habis-habisan. Lu gimana sih gini. Ada bapak tuh basah. Tapi dia tidak peduli. Karena dia lebih mementingkan Allahnya daripada orangnya. Orang itu hubungan urusan Allah. Kita selesaikan urusan kita dengan Allah, maka urusan kita dengan orang yang berhubungan dengan kita akan Allah selesaikan. Bukankah Allah yang merubah mindset berpikirnya semua orang? Bukankah Allah yang menggerakkan hati orang yang kasar menjadi lembut, yang lembut menjadi kasar? Tutup seminggu dipakai, merepet terus orang Arab itu. Dia tidak peduli, dia lebih peduli dan lebih takut kalau Allah merepet. Kalau kita merepet gimana? Ya, akhirnya apa? Pulanglah orang Arab ini ke Arab Saudi. Sepulangnya ditelepon dari kedutaan, kau mau haji tahun ini, berangkat. Datang dari kedutaan mendatangi kawannya. Ada apa? Kau disuruh berangkat tahun ini, berangkat haji. Dari siapa? Orang yang kau bawa yang merepet terus sama kau kalau berhenti. Ternyata setelah dia sampai di Makkah, terpikir si orang Arab ini tadi, luar biasa dia menjaga waktu itu. Sudah berangkat dia tahun itu tanpa tahu, nggak ada persiapan. Persiapannya belajar dia sama orang duduk berangkat. Karena orang Arab kalau udah datang telepon dari kedutaan nggak ada itu, berangkat haji dia langsung. Bayangkan kalau kita jaga hubungan kita dengan Allah, kalau takut kita kepada Allah bukan kepada makhluk, ini takut dipecat, nggak digaji pula lagi. Sekarang yang kau lakukan itu benar dalam pandangan Allah atau tidak? Saya yakin kalau benar dalam pandangan Allah, dalam pandangan orang pun benar nih. Cuman kalau dalam pandangan Allah benar, dalam pandangan orang tak benar, itu karena hatinya rusak. Kan hati yang rusak itu. Maka penyakit hati itu ada, apa, keluputan, kerusakan hati itu ada dua. Satu dia sakit, yang kedua dia apa namanya itu, kan pertama itu marid sakit, yang kedua penyakit hati. Bila kalau lupa apa disebutkan di dalam kitab ini, ada penyakit hati itu ada dia penyakit, ada dia berpenyakit, ada dia keras, sama-sama penyakitnya nih. Ada dia qalbul marid, ada dia qalbul qasi. Qalbul marid, hati yang sakit. Qalbul qasi, hati yang keras. Jadi ini penyakit hati. Di dalam ayat itu ada dijelaskan, lahirlah penyakit ini, ada 3 bagian hati. Yang pertama dia qalbul marid, yang kedua qalbul qasi, yang ketiga qalbun najih, qalbun yang baik, hati yang baik, hati yang sehat. Jadi makanya kita harus terus mencoba memperbaiki hati kita. Caranya begitu, beramallah karena Allah. Untuk mencapai keikhlasan itu sangat sulit, tapi kalau kita jalani insya Allah akan tercapai, dan kehidupan kita akan semakin indah. Coba perbaiki, maka kita itu menuju ke sana. Kita ulang-ulang sifat 20 itu supaya semakin dalam. Ada di sini yang belum tahu sifat 20, ada yang nggak hafal, ada yang nggak tahu apa itu wujud, apa nggak ada yang tahu itu tidak. Maka kita ulangi nanti itu semua.
Karena bertemu dengan Allah itu luar biasa. Orang yang nggak ingat Allah itu adalah mati, bangkai. Jadi harus kita bangkitkan semangat hidup kita, beramal, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih suka dengan orang yang terus berusaha. Maka kata hadis Nabi dalam riwayat Hakim, innar rajula la yakunu minal muttaqin hatta yad'u ma la ba'sa bihi hadaran mimma bihi ba's. Sesungguhnya seseorang itu tidak akan mencapai tingkat ketakwaan sampai ia meninggalkan sesuatu meninggalkan sesuatu la ba'sa bihi, yang tidak apa-apa dalam pandangan. Hadarun mimma bihi ba's, mengkhawatirkan yang tak apa-apa, nggak apa-apa nih. Seringkali kita menganggap enteng terhadap sesuatu yang nggak apa-apa, tidak menjaga. Maka tingkat ketakwaan itu di situ, berhati-hatinya dia dalam meninggalkan sesuatu yang mengarah kepada yang haram. Bagaimana abang? Contoh gini. Sudah tahu kita daerah ini daerah yang jelek. Contoh Pantai Bali, yang ada Pantai Bali yang dia umum, ada dia yang khusus, yang di situ bikini semua. Contoh ya, baru diajak orang kita, dikatakannya udah nggak apa-apa, yo, namanya kita jalan-jalan, bukan mau nemu itu, kita kan mau jalan-jalan. Nah, disitulah kekhawatiran dengan yang tak apa-apa itulah menunjukkan tingkat ketakwaan kita. Kalau nggak ada kekhawatiran kita ke situ sehingga kita ikutan ke situ, itulah dia nyungsep ke bawah. Ya. Jadi ada kehati-hatian dengan sesuatu yang nggak apa-apa. Nabi yang nggak disukainya, Nabi itu berlama-lama di masjid dan terburu-buru kalau ke pasar, karena di pasar itu tempatnya segala macam dosa. Di situ tempat menipu, tempat kebohongan, menimbang timbangan, mengurangi timbangan, menambah timbangan, segala macam. Makanya Nabi tidak mau lama-lama di situ. Cobalah, semua kita berpengalaman kalau pernah beli pakaian atau beli barang. Kalau kita tawar, nggak cukup modalnya, nggak sampai modalnya. Udahlah jual modal lah, padahal jual untung. Kebohongan. Jadi di situ banyak dosa, maka buru-buru dia kalau masuk ke pasar. Kalau kita paling senang di pasar, dipajak lah kalau kita di sana. Kalau di Nabi berlama-lama di mana? Di masjid. Kalau kita terburu-buru kalau di dalam masjid. Assalamualaikum keluar. Kalau di pasar, oh udah ntar lagi lah. Kalau di masjid, oh udahlah nantian. Begitu dia, banyak alasan. Kenapa? Karena kita mengikuti hawa nafsu. Maka katanya, innar rajula la yakunu minal muttaqin. Maka seseorang itu tidak akan sampai ke tingkat ketakwaan yang luar biasa hatta yada'a ma la ba's, sampai dia meninggalkan sesuatu yang tidak apa-apa dengannya. Hadisnya luar biasa. Hadaran mimma bihi ba'sa, mengkhawatirkan dari sesuatu yang dianggap nggak ada apa-apa. Itu kebiasaan kita kan? Kita itu apa namanya? Biasa dalam lingkungan kita. Udah, nggak apa-apa. Nah, ada keyboard. Saya ke sana, udah.
ah segan kali aku banyak kali, nggak apa-apa, udah aman itu. Ada kalimat-kalimat seperti itu. Sampai di situ, udahlah. Baru 100 sholawat pun gugur satu hari itu semua. Baru 100, hilang lenyap. Sama dengan apa yang kita lakukan dalam keseharian kita. Apakah kita itu dalam waktu kesendirian ataupun dia dalam waktu berteman, dia layak rame. Ada sesuatu yang mungkin dalam hati kita, dalam pikiran kita nggak apa-apa. Atau kadang-kadang kita dengan istri, dengan anak kita bohong, udahlah nggak apa-apa lah, nanti bohong sedikit nggak apa-apa. Sedikit nggak apa-apa. Dari mana bang? Dari apa tadi? Karena udah ada nggak apa-apa, tapi terjadi kebohongan nggak apa-apa. Sama dengan itu. Minuman, mengambil sedikit, mengurangi timbangan, udah nggak apa-apa sedikit kok. Udah nggak apa-apa, cuman 10.000. 10.000 itu yang menjadikan kita menjadi gelap dunia ini. Lama-lama dari 10.000 itu nggak apa-apa, dari nggak apa-apa itu jadi apa-apa. Kan gitu deh kecil, oh aman. Lama-lama nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lama-lama aman kok, nggak ada apa. Tambah lagi nggak apa-apa, orang aman. Habis itu ambil. Lama-lama dihitung toke. Kok kurang banyak kali nih. Ini ada apa-apanya ini. Nah, jadi kita tidak akan sampai ke derajat tingkat ketakwaan yang tinggi sampai kita meninggalkan sesuatu yang tidak apa-apa. Maka itu disebut dengan sifat wara. Jadilah sifat wara. Itulah ciri kun wara'an takun abdan. Jadilah kau menjadi manusia yang warak, maka jadi engkau akan menjadi hamba yang paling baik. Jadi insya Allah kita akan lebih baik dan berzikir kepada Allah lebih sukses. Perbaikilah hati. Sama-sama kita doa. Masing-masing kita mendoakan. Semua kalian mendoakan saya supaya saya istiqomah dalam ketaatan kepada Allah dan jauh dari maksiat. Begitu juga abang ini, semua kita mendoakan dia. Begitu juga Sipan, semua kita mendoakan dia. Ini mendoakan semua. Jadi semuanya mendoakan. Saling kita mendoakan semua. Dari 30, dari 15 orang nanti ada satu doa yang lengket. Ternyata tidak berubah. Tapi enggak usah. Ini kayak tembak 12 pas. Enggak tahu mana yang pakai peluru. Yang berisi pelurunya. Artinya kita doa ini tak tahu siapa yang paling mustajab doanya, maka itulah tembakan 12 pas yang paling mantap. Insya Allah. Maka dari itu enggak ada jangan timbul rasa benci terhadap siapapun. Kalau kawanmu yang kau bawa buat kebaikan tidak peduli dengan dirimu, jangan kau beramal, jangan kau buat kebaikan karena berharap balasan dari orang yang kau bantu. Tapi balasan itu akan datang dari pintu manapun yang Allah sukai. Kalau kau berharap dari orang yang kau bantu, kau akan kecewa. Tapi kalau kau berharap dari Allah, Allah akan membalas dari tempat yang lain. Bukan berarti Allah memberikan kebaikan kepadamu karena nggak ada yang kau lakukan. Pasti ada sebabnya Allah memberikan kebaikan itu. Bisa jadi dari orang yang kau bantu itu, tapi bukan dari dia balasan itu Allah buat. Dari orang lain Allah membalasnya. Maka jangan kau kecewa dengan orang yang kau bantu ketika dia tidak membalas kebaikanmu. Datangnya kebaikan yang lain kepadamu atau keuntungan yang datang kepadamu atau keberhasilan yang kau peroleh hari ini bisa jadi itu karena perbuatan kebaikan yang kau lakukan sama dia. Ketika kau tidak melakukan kebaikan itu, ini semua kebaikan dan keberhasilanmu tidak akan datang. Maka jangan pernah marah dan benci kepada orang yang tidak membalas kebaikan yang kau lakukan. Jangan sampai terungkap juga dalam ucapanmu, kalau bukan karena aku. Nggak, jangan ya, itu jangan sombong-sombong kali. Itu nanti akan menghapuskan amal kita. Nah, nggak usah sombong kau berhasil gara-gara akunya. Atau kita cerita dengan orang lain. Alah, lupa diri nih, itu aku yang bantu dia ini. Tapi kalau kita memberikan motivasi dengan kawan kita, bagus. Caranya gimana?
Alhamdulillah berhasil dia, karena ada kemarin dia minta tolong sama kita. Supaya maksud tujuannya yang mana? Supaya kawan-kawan yang lain mau membantu seperti itu kepada yang lain juga. Maka kadang-kadang dalam sesuatu hal kadang di luar pemikiran. Maka kata Nabi, ada kan al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tapi ada saatnya tangan di atas, ada saatnya kemudian ada lagi kalimat hadis, bersedekah secara sembunyi jauh lebih baik daripada sedekah terang-terangan. Tapi ada saatnya bersedekah secara terang-terangan itu jauh lebih baik daripada bersedekah secara sembunyi. Tapi makomnya berbeda. Makomnya di mana? Ketika terang-terangan itu bersedekah di depan orang yang pelit. Orang kaya pelit, maka bersedekah di depan dia atau sedekahi dia. Maka sampai ada ulama yang berpendapat bahwa orang yang pelit kaya boleh dikasih zakat. Teguran mu'allaq, terus sebut mu'allaq, menjinakkan hati. Mu'allaq itu kan yang dijinakkan hati. Jadi pengambilannya dari mu'allaq, menjinakkan hati. Jadi kita ini perlu dijinakkan kepada Allah ya. Kalau udah jinak hati itu kepada Allah, udah mana? Ini nggak jinak-jinak. Semangatlah dalam beribadah. Kemudian karena Allah. Cobalah sesuatu itu karena Allah. Kerja karena Allah, buat ini segala macam karena Allah, seperti yang kita kisahkan tadi, kita ceritakan tadi. Maka akan muncullah sesuatu yang baik. Jadi kecewa itu, maka kita buat apa ya? Harus ada slogan, kecewa no, ikhlas yes. Harus gitu ya. Jadi kita harus amal kepada Allah. Jadi kecewa itu jangan. Kalau orang tidak datang ketika kita butuh, mungkin karena Allah menginginkan kita nggak datang lagi. Supaya kita rasakan kebutuhan itu. Ketika butuh itu ada dalam diri kita, lalu tidak tertunaikan, supaya kita rasakan itu. Maka yang memberikan dan menutupi kebutuhan itu hanya Allah. Maka mungkin saja ketika kita butuh teman, ketika kita butuh utangan, ketika kita butuh dana, ketika kita butuh segala macam pertolongan atau apapun itu, tidak datang, tidak Allah datangkan, karena kita merasa tak butuh dengan itu. Itu peringatan Allah bahwa kau butuh denganku, maka kau jalinlah hubungan denganku. Itu yang Allah. Mungkin jalinan hubungan kita kurang baik dengan Allah. Ada masalah dengan hubungan kita dengan Allah. Nah, sama dengan sholat kita. Kalau sholat kita itu bermasalah, kalau di luar kita punya banyak masalah, mungkin di dalam sholat kita ada masalah. Kalau di dalam sholat ada masalah, pasti di luar ada masalah. Kalau dalam sholat sudah selesai tanpa ada masalah, maka insya Allah di luar dari sholat itu pun tak ada masalah. Kenapa hari ini kita punya banyak masalah? Karena semuanya ada masalah di dalam hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbaiki. Contoh kecil kita ringankan ya, kita ringankan. Wudukmu tidak akan sah kalau ada masalah di dalam. Masalahnya apa? Kurang ilmu dalam berwuduk, maka akan ada masalah dalam wuduk. Setelah ada masalah dalam wuduk, maka pasti ada masalah di dalam salat. Ada masalah? Ada, tidak sah salatnya karena tidak sah wuduk. Sudah sempurna wudukmu, tapi salatmu tidak sempurna dalam syariat, kurang rukunnya atau tidak sempurna salat, ada masalah dalam syariat. Setelah ini semua baru kita kaji. Kenapa? Firman Allah kan kita sudah baca. Al-Ankabut. Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah, hasil dari salat ya. Hasil dari salat mencegah dari perbuatan yang menjadi munkar.
Tapi kenapa masih maksiat? Berarti ada masalah di dalam sholat. Kenapa Allah tidak menyelesaikan masalahmu? Karena kamu bermasalah dengan Allah. Kenapa masalahmu di dunia ini tidak selesai-selesai? Karena kamu tidak pernah menyelesaikan hubunganmu dengan Allah. Apa masalahnya? Allah tidak pernah mempermasalahkan kita, tapi kita punya masalah dengan Allah. Karena Allah sangat sayang dengan kita. Sakitmu dengan sehatmu, mana lebih lama? Sehat. Baru 1 hari kau sakit, 1 tahun kau sehat. Habis itu, aduh, kapan lah ini ya Allah, kapan lah ini? 1 hari baru sakit, 1 tahun dikasih kesehatan. Pengeluhnya luar biasa. Tengok, kau tengok memang enak kalau orang itu sehat. Ya Allah, kenapa tak adil? Coba, segala macam kita ungkapkan sesuatu yang tidak mengenakan. Padahal Allah sudah memberikan 1 tahun kita sehat, 1 hari sakitnya. Baik itu. Perut yang kau isi dalam bertahun-tahun dengan makanan yang kau suka, Allah jaga kesehatannya. Sesekali Allah sentil di dalam, tuh sakit. Aduh, sakit banget. Emang gak pernah sehat perut ini. Kau yang bilang gak pernah sehat perut, padahal lamanya sehat perutmu. Ya Allah, ya Rabbi. Cobalah bagaimana suudzon kita dengan Allah. Rasa syukur itu tidak nampak, seolah-olah kita nggak mensyukuri yang bertahun-tahun Allah berikan kesehatan itu kepada kita. Ini baru sedikit. Itu pun tak berani berkorban. Kita untuk dunia sakit-sakitan, sakit pun kita rasakan. Ini kalau bukan karena mau makan, besok nggak aku perjuangkan, Berjuang ditahan-tahankan dia sakit. Padahal mati dia besok. Yang kekal di mana? Yang menjamin itu mana? Nanti yang kekal di akhirat. Tapi untuk kekekalan itu, untuk bekal kita di akhirat yang pasti, ya, yang pasti kita nggak mau berjuang. Ayo jikir, capek. Ayo duduk di majalah. Baru pulang kerja nggak bisa. Baru ini banyak kali alasannya. Tapi kalau namanya mau cair, no comment. Nah, ada alasan. Nanti mau cair itu dunia. Padahal Allah malam itu kalau kita sholat, kalau kita ngaji cair ini. Ini pun cair kita ini. Cuman nggak diperlihatkan Allah. Karena nggak layak dilihatkan Allah balasan itu di tempat yang kotor. Istilahnya kalau guru saya dulu bilang, kenapa Allah tidak menunjukkan nilai balasan itu di dunia ini? Istilah mertua di dalam kamar mandi, dalam WC, minta kopi. Layakkah diantar kopi itu ke dalam kamar mandi, dalam WC? Nggak layak. Begitulah. Itu istilah ringan dia untuk memudahkan paham waktu itu dengan saya. Almarhum. Jadi itu. Layak nggak? Nggak layak. Begitulah Allah. Tak layak saking kotornya dunia ini. Tak layak diberikan tempat yang baik itu ke sini. Diletakkan kebaikan kita itu balasan dari kebaikan kita di sini. Nanti setelah di tempat yang tidak ada kotoran, di sanalah diberikan kelayakan dari balasan apa yang kita buat dalam dunia ini. Kita persiapkanlah. Apakah kau orang baik? Kita tidak ada yang baik, tapi kita tetap berusaha menjadi orang yang baik. Berusaha supaya Allah pandang kita baik. Kita lakukan yang muhsin, kebaikan-kebaikan yang Allah anggap baik, bukan yang kita anggap baik, bukan yang dianggap orang baik, tapi yang dianggap, yang dipandang Allah baik. Jangan menurut kita baik, tapi menurut Allah baik. Jadi minta lakukan sesuatu yang menurut Allah baik, bukan menurut kita. Hukum pun tidak ada menurut perasaan. Maka itu ditegaskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andaikan Fatimah
mencuri, sarokat. Sarokat ya, qata'atha. Aku potong tangannya. Aku sendiri yang akan memotong tangannya kalau andainya putriku masuk. Itu menunjukkan ketegasan. Kalau kau enggak, lari kau nak. Lari. Jangankan itu. Yang sakitnya apa? Narkoba anaknya. Masuk penjara. Aduh, korban. Jual kereta, jual tanah untuk mengeluarkan anak. Membela sesuatu yang tidak baik. Ya. Saya marah kemarin ada seperti itu datang ke rumah. Jangan. Biarkan aja dia di situ. Kasihan loh Ustaz. Gini. Dah dikeluarkan duit 35 juta. Habis itu apa? Besok baru keluar 2 minggu, masuk lagi. Makin parah. Makin parah. Kenapa? Karena dibela sesuatu yang tak baik. Kadang-kadang kan kita takut. Khairul ashab, sebaik-baik sahabat itu adalah yang menunjuk, ya dulu alal khair, yang menunjukkan kepada kebaikan sekalipun kebaikan itu tidak disukai oleh teman kita. Karena kawan akrab selingkuh dia, kau tahu dia selingkuh, tapi kau nggak berani bilangkan, takut kau nggak cair, atau takut nanti nggak berkawan sama dia. Itu hal yang bodoh. Jadi kau nggak kasih tahu, nggak ingatkan dia, malah kau dukung pula. Nah, itu namanya wa ta'anu 'alal its, bertolong-tolongan dalam bentuk dosa. Jadi kalau begitu dosa. Itu bukan teman. Tak bisa dijadikan teman yang seperti itu. Teman itu adalah ketika dia salah, walaupun dia suka, maka tetap kau salahkan. Ketika dia salah, walaupun senang dia dengan kesalahan itu, dan dia enjoy dalam kesalahan itu, harus kau ingatkan dia. Jangan kau biarkan dia melakukan. Jangan. Apanya kau? Nah, yang nggak kau pernah kau rasakan. Benci punya. Kalau saya sudah berulang kali melakukan yang seperti itu dan membuktikan itu, alhamdulillah balik orangnya minta maaf. Bang, Ustaz, tetaplah mengingatkan saya seperti ini. Setelah berhari-hari melakukan kesalahan itu, cuman saya yang tidak mendukung. Semua yang lain mendukung karena dianggap kaya. Akhirnya dia baru tahu benar itu harus benar. Hanya dia datang ke rumah. Jangan pernah kalau ketika melihat saya melakukan yang salah, walaupun itu saya senangi, tolonglah jangan pernah tidak mengingatkan saya. Ingatkan saya terus. Ternyata itu kelebihan. Begitu ya. Maka kita harus melakukan sesuatu yang baik dalam bentuk pandangan Allah, bukan pandangan orang. Pandangan orang belum tentu baik, pandangan Allah sudah pasti. Jadi manusia yang ikhlas. Berapa hari ini siapa yang kecewa, siapa yang sakit hati? Banyak yang sakit hati, banyak yang pala, banyak yang pala. Kenapa pala? Hatinya marid atau qasi, sakit atau keras, atau dua-dua. Di situ sakitnya, di situ susah itu. Maka jadi orang yang betul-betul kita beramal kepada Allah. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan begini, kunna nada'u 70 baban min al-halal makhafatan an naqa'a fi babi min al-haram. Bayangkan kalimat yang sangat luar biasa. Apa kata Abu Bakar? Kami meninggalkan 70 pintu rezeki yang halal karena takut terjatuh dalam satu pintu yang haram. Ditinggalkannya semua yang 70 itu karena khawatir ada dengan 70 kesenangan itu tadi, 70 pintu yang halal itu jatuh satu titik pintu yang haram.
Kalau kita kan halalnya, 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 gitu kan. 70 pintu halal ditinggalkan hanya karena takut jatuh kepada satu pintu yang haram. Itulah namanya orang yang marah. Kehati-hatian dalam hidup. Kalau kita yang penting halal, mainkan terus gitu. Mainkan, jatuh kepada yang haram. Ini kan kita dikelabui kita oleh setan. Sudah masuk halal baru selip sedikit. Habis itu kita anggap udah nggak apa-apa. Itulah tadi yang kata Nabi itu, nggak apa-apa. Sikit itulah yang banyak. Saya sama istri saya gitu. Sikit itu yang banyak. Bentar itu yang lama. Nggak terasa udah 10 menit, udah setengah jam awak menunggu. Allah, sebentar aja nya. Sebentar udah 1 jam menunggu. Saya bilang, jangan bilang sedikit banyak. Bersabar dalam segala sesuatu, oke. Tapi lihat bagaimana kita menyenangkan orang lain dengan sikap yang ikhlas. Kalau ada kawanmu sakit, kalau ada kawanmu jatuh dalam maksiat, jangan pernah benci. Sejahat apapun dia hamba Allah. Kan tak ada yang membedakan di antara kita semua. Sama-sama makan, sama-sama minum, sama-sama melihat, sama-sama merasa, semuanya enggak ada. Lalu apa kata Allah yang membedakan kita? Inna akramakum indallahi atqakum. Kenapa Allah menyebutkan di dalam awal ayat itu Az-Zukhruf? Ayat 11. Apa awal ayatnya? Allahumma shalli alaihi wasallam. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Allah menyebut manusia, bukan orang yang beriman, seluruhnya. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Inna khalaqnakum, kami menjadikan kamu dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan kamu itu syu'ub, berbangsa-bangsa. Wa qabail, bergolong-golongan, berkelompok-kelompok. Ada suku Jawa, ada suku Batak, ada suku Melayu. Ada bangsa Indonesia, ada bangsa, dibuat suku-suku. Lita'arafu, tujuannya apa? Lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Jadi kita itu tidak dilarang mengenali siapapun, bersahabat dengan siapapun. Tidak harus yang seakidah, karena kalimatnya ya ayuhan nas. Tidak dibuatnya ya ayyuhal mu'minun, ya ayyuhalladzina amanu secara khusus, maka tujuannya orang mukmin saja. Tapi ini tidak ditujukan seluruh manusia. Dita'aruf, untuk saling kenal mengenal. Maka jangan tinggalkan persahabatan dengan orang manapun, dengan siapapun, apakah dia muslim ataupun tidak. Kau harus bersikap baik bagi mereka, karena kita diperintahkan Allah lita'arufu, untuk saling kenal mengenal. Kalau sudah saling kenal mengenal, tidak boleh membuat sakit hati, tidak boleh merusak hubungan. Maka inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Siapa yang takwa tadi? Salah satunya itu yang disebut dalam hadis, inna rajula la yakunu minal muttaqin. Seorang laki-laki atau seorang siapapun itu tidak akan naik ke tingkat ketakwaan sampai ia meninggalkan sesuatu yang tak apa-apa. Nah, itu dia. Menjadi apa-apa, dia tidak mengkhawatirkan. Kita mesti hadaron, ya, hadaron mimma bihi ba's. Kita harus hadaron itu apa namanya? Waspada. Kita harus waspada terhadap sesuatu yang dianggap tidak apa-apa. Begitu juga aja itu dulu, nggak apa-apa, cuman pelukan aja nya, kan nggak apa-apa. Bukan
bukannya zina, nggak apa-apa. Itulah nggak apa-apa itu. Lama-lama jadi apa-apa. Nah, jadi itu. Alhamdulillah. Baik, itu saja. Mudah-mudahan bisa menjadi pembangkit semangat kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Hisan bin Abi Sinan adalah salah satu orang yang sangat diakui kesalehannya. Fakana la yanamu muttaji'an, maka beliau ini tidak akan tidur hatta la yafutuhu tahajjud, sampai dia melakukan tahajud. Dia tidak akan mau tidur dengan nyenyak kalau belum tahajud. Kalau kita tidak akan mau tahajud kalau belum tidak akan nyenyak kalau tahajud. Kalau nggak tahajud nggak nyenyak. Kalau kita nggak nyenyak kalau tahajud, merasa terganggu. Aduh. Wala ya'kulu simnan wala yashrab ma'an baradan 60 sana. Dan beliau ini, Hisan bin Abi Sinan ini, tidak makan makanan yang menggemukkan dan tidak juga meminum air yang dingin, karena itu penyebab malas 60 sana, selama 60 tahun. Selama 60 tahun. Zuhd dan wahirsan al-akhirati wa ta'ata rabbah. Dan dia itu sangat zuhud dan bersungguh-sungguh terhadap kepentingan bekal akhirat, wa ta'ata rabbah, dan karena taatnya kepada Tuhan. Luar biasa. Itulah Hisan bin Abi Sinan. Dia, kalau kita enggak, yang penting enak. Kalau dia tidak, menghindarkan karena menggemukkan. Inilah yang saya khawatirkan. Saya pun jadi gemukan. Nah, itu. Dan tidak minum air dingin selama 60 tahun. Walaupun dia kepingin, karena itu penyebab memang malas, lemas badannya. Pertama semangat, sekali. Habis itu mulai bercanda. Sehingga pada suatu ketika ru'ya fil manami ba'da mauti adalah yang melihat setelah di dalam tidur seorang ulama sesudah kematian daripada Hisan bin Abi Sinan tadi. Faqila lahu, maka dikatalah baginya, ma fa'alallahu bika, apa yang Allah lakukan padamu setelah kematian? Ma fa'alallahu bika, apa yang terjadi padamu? Apalah perlakuan Allah kepadamu setelah mati? Faqala, lalu Hisan bin Sinan mengatakan, khairan, baik, sangat luar biasa baik, katanya. Illa anni mahbusan 'anil jannati bi ibrati istiqratiha falam aradha. Maka Allah pandangkan kepada dia surga. Kita apa yang kita pandang? Karena kesungguhannya. Sampai kata-kata itu datang, ma fa'alallahu bika, apa yang sudah Allah lakukan kepadamu? Ketika ditanyakan dia baik. Sama dengan di dalam kitab Osforiyah dijelaskan ada satu kisah. Karena kebaikan. Karena ada satu kebaikan yang dilakukan. Apa kebaikannya? Dia orang miskin, dia orang susah. Diambil dari kisah hadis. Hadis yang mengatakan, saya orang miskin, saya tidak bisa sedekah. Bagaimanalah kami ya Rasulullah? Mereka enaklah orang yang kaya, bisa bersedekah dengan harta mereka. Mereka juga bisa sholat dan berzikir. Kami hanya bisa berzikir, tidak bisa bersedekah. Itulah hebatnya orang dulu, berlomba-lomba cemburu dengan orang yang bisa bersedekah. Kalau sekarang, jangan sampai sedekah, jangan sampai membantu. Itu yang susah. Sampai mereka, apa yang mau kami sedekahkan ya Rasulullah? Lalu Rasulullah mengatakan, Subhanallah sedekah, Alhamdulillah sedekah, Allahu Akbar sedekah. Nah, di dalam hadis ini dikisahkan di bawah ada hikayat seorang laki-laki, saking inginnya dia bersedekah, tak ada yang dia punya. Suatu ketika dia sedang berjalan, dilihatnya orang yang sedang bersin apa, saking pinginnya dia bersedekah, diambilnya lah yang ada punya dia cuma mandil. Apa mandil? Sapu tangan. Dikasihnya lah sapu tangan. Nah, ternyata orang yang sedang bersin itu sangat senang sapu tangan itu. Ya, ketika wafat terlihatlah dia di dalam kubur, bermimpilah seorang ulama melihat, ma fa'alallahu bika,
ketika datang malaikat Munkar dan Nakir menyiksamu, mencambukkan cambuk, memukulkan pukulan itu, selalu ada yang menangkis. Ditangkis oleh